Hello sad boy and sad girl, bertemu lagi bersama gue Mas Bao di channel bioskop.com. Selama beberapa menit ke depan, gue akan menemani para jomblo yang mungkin sedang galau karena bingung mau gandeng tangan siapa nanti pas malam minggu. Anyway, kali ini gue akan mereview sebuah film yang bisa menjadi referensi kalian para penikmat thriller psikopat. Film ini tidak diperuntukkan untuk di bawah umur karena film ini dipenuhi oleh adegan yang berdarah-darah sampai meraba-raba. Film dari Korea ini termasuk film favorit gue karena biasanya gue lihat film Korea itu penuh dengan romantisme. Dari mulai film Crash Landing on You sampai Startup aja, pasti ada adegan romantisnya. Tapi lain dengan film ini, buat kalian yang mengharapkan di film ini akan diperankan oleh cowok-cowok tanpa pori-pori kayak Lee Min Ho, Nam Do Hyuk, dan Kim Sun Ho, kalian salah. Di film ini yang akan kalian lihat adalah sisi lain yang kontras dengan cowok-cowok imut dari Korea. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan I Saw the Devils. Seorang wanita bernama Jo Yoon yang diperankan oleh Oh San Ha terdampar di mobilnya saat malam bersalju. Ia berbicara dengan tunangannya melalui ponsel sambil menunggu truk derek. Tunangannya adalah So Hyun yang diperankan oleh Lee Byung Hun, seorang agen Badan Intelijen Nasional di Korea. Sementara itu, sebuah mobil van kuning berhenti di depan mobil mogok wanita tersebut. Seorang pria keluar dari van tersebut dan mengetuk jendela mobil Jo Yoon. Ia menawarkan bantuan kepada Jo Yoon. Namun, So Hyun yang sedang terhubung via telepon menyarankan Jo Yoon untuk tetap berada di dalam mobil sampai truk derek datang. Jo Yoon kemudian bilang kepada pria yang menawarkan bantuan kepadanya bahwa ia sedang menunggu truk derek. Hingga beberapa saat kemudian, pria menyeramkan yang bernama Kyung Chul yang diperankan oleh Choi Min Sik menghancurkan jendela mobil Jo Yoon dengan palu dan memukul Jo Yoon hingga kehilangan kesadaran. Kyung Chul membawa Jo Yoon ke rumahnya dan singkat cerita, Kyung Chul memenggal Jo Yoon. Beberapa hari kemudian, sebuah telinga ditemukan di dalam kantong plastik oleh anak-anak yang bermain di dekat sungai. Seketika, polisi tiba. Mereka kemudian menemukan kepala Jo Yoon di sungai. Pada hari itu juga, So Hyun tiba di tempat kejadian dan menyaksikan kepala tunangannya yang sudah terpenggal. Kematian Jo Yoon membuat kemarahan So Hyun memuncak. Ia bersumpah untuk mencari Kyung Chul dan membalas dendam. So Hyun tak percaya lagi pada sistem hukum. Ia harus menemukan Kyung Chul meski resiko perburuan ini bakal mengubah hidup So Hyun. So Hyun sudah tak peduli lagi kalau ia berubah menjadi pembunuh berdarah dingin seperti Kyung Chul. Yang ada di benak So Hyun adalah harus membalas dendam dan Kyung Chul harus merasakan penderitaan dari Jo Yoon. Singkat cerita, So Hyun berhasil mengumpulkan data 4 orang kriminal yang dicurigai sebagai psikopat pembunuh. Salah satunya adalah Kyung Chul, pembunuh Jo Yoon, yang kebetulan sedang dicari oleh So Hyun. Pada saat So Hyun menyelidiki rumah Kyung Chul, dia menemukan perhiasan dan pakaian dalam diambil dari para korbannya. Dan saat itu, So Hyun menemukan cincin tunangannya di selokan rumah Kyung Chul. Dengan perasaan campur aduk, So Hyun mengambil kesimpulan penemuan cincin tunangan Jo Yoon membuktikan bahwa Kyung Chul adalah pembunuhnya. So Hyun menempatkan alat pelacak di bus sekolah yang akan dikendarai oleh Kyung Chul dalam mencari korban dan mencari nafkah. Singkat cerita, di waktu yang tepat saat Kyung Chul ingin melakukan pembunuhan dan pelecehan kepada murid SMA yang diantarnya, So Hyun yang mengikuti bus sekolah yang dikendarai oleh Kyung Chul langsung menyerang Kyung Chul.
dan sempat terjadi kucing-kucingan dan baku hantam antara So-hyun dan Kyung-chul. Alih-alih diserahkan ke pihak berwajib, So-hyun menaruh alat pelacak di dalam tubuh Kyung-chul pada saat Kyung-chul tidak sadarkan diri. Lalu setelah menaruh alat pelacak, So-hyun meninggalkannya pergi. Saat sadar, Kyung-chul mencari pertolongan di pinggir jalan, berharap ada yang mau memberi tumpangan untuk perjalanan pulang. Ternyata sebuah mobil taksi berhenti untuk memberi tumpangan kepada Kyung-chul. Namun di dalam mobil taksi tersebut terdapat dua pria mencurigakan. Kyung-chul menyadari dua pria dalam taksi merupakan penjahat yang berusaha merampok taksi tersebut. Dengan skill membunuhnya, semua perampok yang berada di dalam taksi tewas seketika oleh Kyung-chul. Setelah membuang mayat para perampok taksi, Kyung-chul menuju pusat medis dan dia berusaha melakukan kekerasan seksual pada perawat di sana. Perawat yang ketakutan menangis sambil menuruti perintah dari Kyung-chul. Namun tanpa disangka, So-hyun datang menolong perawat tersebut dan terjadi baku hantam dengan Kyung-chul. Dengan sadis, So-hyun memotong tendon Achilles urat yang berada di atas tumit Kyung-chul. Setelah memotong urat tumit Kyung-chul, So-hyun melepaskan kembali Kyung-chul dan pergi, terkesan menyiksanya. Kyung-chul tergopoh-gopoh pergi menuju rumah temannya Taejo, si pembunuh kanibal. Kyung-chul menceritakan permasalahannya dan meminta perlindungan Taejo. Taejo mengatakan, siapapun yang memburumu merupakan orang yang berhubungan dengan salah satu korban yang sudah kau bunuh. Singkat cerita, So-hyun yang masih menyimpan dendam ingin menyiksa kembali Kyung-chul. Dengan alat pelacak yang berada di dalam tubuh Kyung-chul, dia mendatangi rumah Taejo. Secara diam-diam, dia menghabisi Taejo yang sedang menyiksa seorang wanita. Kyung-chul yang mengetahui keberadaan So-hyun mencoba untuk membunuhnya. Namun amat disayangkan, So-hyun lebih terlatih. So-hyun melaporkan pihak kepolisian agar Taejo dilarikan ke rumah sakit dan ditahan. Sedangkan Kyung-chul dibawa oleh rekan So-hyun ke rumah sakit yang berbeda dan membuangnya di rel kereta. Kyung-chul mendengar So-hyun dan rekannya membahas bahwa di dalam tubuh Kyung-chul ada alat pelacak, sehingga So-hyun dapat mengetahui posisi Kyung-chul dimanapun. Singkat cerita, Kyung mengejek So-hyun melalui alat pelacak di tubuhnya. Kini, Kyung-chul tahu siapa So-hyun sebenarnya. Kyung-chul menuju apotek dan menyerang apoteker ketika mencari obat pencahar untuk mengeluarkan pelacak dari tubuhnya. Kyung-chul memaksa So-hyun agar bergegas untuk membantu apoteker tersebut sebelum apoteker tersebut tewas. Kyung-chul memanfaatkan waktu tersebut pada saat So-hyun bergegas membantu apoteker untuk buang air besar mengeluarkan alat pelacak yang berada di dalam tubuhnya. So-hyun yang gagal menemukan keberadaan Kyung-chul menginterogasi Taejo dan mendapat informasi bahwa Kyung-chul mengincar ayah Jo-yun, yaitu Jang, dan saudarinya yaitu Se-yun. So-hyun yang panik saat ini berkelahi dengan waktu agar dapat menyelamatkan ayah dari Jo-yun yaitu Jang dan saudarinya Se-yun. Namun, So-hyun terlambat menghentikan Kyung-chul, di mana Kyung-chul telah membutakan Jang dan memutilasi Se-hyun. Setelah mengeksekusi ayah dan adik dari almarhumah mantan tunangannya, Kyung-chul ingin menyelamatkan diri dari So-hyun dengan cara menyerahkan diri pada polisi. Namun, bukan So-hyun namanya kalau tak bisa menemukan Kyung-chul. Akhirnya, Kyung-chul tertangkap oleh So-hyun sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian. Singkat cerita, So-hyun mengundang keluarga dan anak dari Kyung-chul
untuk mendatangi sebuah tempat yang dimana tempat tersebut adalah tempat untuk mengeksekusi Kyung Chul. So Hyun menyiksanya sebelum memasang alat pemotong kepala. Alat pemotong kepala tersebut akan menjatuhkan pisau besar. Jika dibuka oleh orang dari luar, maka kepala Kyung Chul akan terpenggal. Singkat cerita, putra dan keluarganya membuka pintu tempat eksekusi Kyung Chul dan menyaksikan kematian Kyung Chul dengan kepala terpotong di hadapan putra dan orang tuanya. So Hyung mendengar reaksi putranya dan keluarganya dengan alat pelacak yang terpasang di ruangan tersebut. Tanpa disadari, So Hyung sudah menderita gangguan mental atau telah menjadi psikopat seperti Kyung Chul. Dan cerita selesai. Sedikit review dari gue. Setiap adegan pada film I Saw the Devil dirancang dengan efek yang sangat realistis, dan itu yang membuat gue merasa mual menontonnya. Setiap frame dirancang dengan indah dengan sentuhan artistik yang menjadikan I Saw the Devil di sisi lain begitu cantik. Kim Ji Woon sang sutradara pun tidak asal buat dalam urusan memompa adrenalin dan merontokkan nyali para penontonnya. Kekerasan level akutnya dibuat tidak asal potong kepala atau menghadirkan percikan kaya akan warna darah, tapi membuat para penonton benar-benar merasakan sakit yang diterima oleh korban-korbannya. Gue sebagai penonton merasa ngeri, perih, ngilu, nyeri, sama seperti apa yang diterima oleh korban-korban Kyung Chul. Film ini patut dapat rating bagus dengan movie experience yang menarik, visual yang artistik, dan didukung aksi maksimal dari kedua aktor utama. I Saw the Devil adalah percampuran No Country for Old Men, Saw, dan Old Boy. Film lama tapi masih jadi salah satu thriller atau horor favorit yang bisa ditonton kapan aja. Mungkin cukup sekian. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf kalau dari gua ada salah-salah ucapan kata yang mungkin bagi kalian itu kurang pantas dan membuat kalian kurang berkenan. Jangan lupa untuk subscribe dan share untuk berkembangnya channel ini. See you on the next movie. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.